Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di minggu yang keempat ini, masih dalam seri buku Bapak Rick Warren ya, Created to Dream. Ya, Created to Dream. Jadi ada beberapa fase yang akan kita bahas bersama-sama sepanjang minggu ini tentang fase-fase iman. Di minggu yang pertama kita belajar bagaimana kita didorong untuk punya mimpi dan bukan mimpi yang biasa-biasa saja, tapi mimpi yang besar. Dan di minggu yang kedua kita bukan hanya cuma bisa bermimpi saja, tapi kita juga didorong untuk mengambil keputusan melakukan mimpi itu. Dan di minggu ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar yang namanya penundaan. Fase yang ketiga, Bapak Ibu, penundaan. Saudaraku, faktanya impian itu tidak pernah terwujud dengan segera. Jadi yang menjadi pertanyaannya sekarang, kenapa Tuhan menunggu untuk menjawab doa kita? Mengapa Tuhan tidak langsung menjawab doa kita? Kenapa Tuhan menunda doa-doa kita? Saudaraku, untuk kita ketahui bahwa hampir selalu ada masa penantian ketika kita mengikuti Tuhan dengan iman. Nuh, Bapak Ibu tahu Nuh ya? Beberapa bulan atau beberapa waktu yang lalu sudah dikasih tahu Bapak Ibu. Dia membangun bahtera sampai hujan mulai turun, tahu nggak Bapak Ibu berapa tahun? Ada yang masih ingat? Kalau nggak salah itu Musa Unlock yang khotbah. Berapa? Berapa? Agak besar dikit suaranya. Jangan ragu-ragu, tidak ada salah benar di sini. Boleh menjawab tidak apa-apa. Ada yang tahu? 120 tahun. Wow, Bapak Ibu udah keburu meninggal kita, Bapak Ibu ya. Sangat lama. Tapi tetap Nuh mengerjakan itu. Tetap dia punya iman kepada Tuhan bahwa itu akan terjadi. Bahwa bahtera yang dibangun tidak akan sia-sia, Bapak Ibu. Abraham menunggu. Dari Tuhan menjanjikan ketika dia berusia 75 tahun. Sampai pada akhirnya Tuhan kasih anak 100 di 100 tahun. Dia menunggu 25 tahun lamanya. Janji Tuhan. Bahkan bukan cuma 25 tahun. Semenjak dia menikah, apakah dia baru menikah kepada istrinya di usia 75 tahun? Tidak kan? Jauh sebelum itu, dia sudah menikah dengan istrinya dan dia berpuluh-puluh tahun sebelum 25 tahun sudah menantikan yang namanya anak. Dia menanti begitu lama. Yusuf, Bapak Ibu, kita tahu bahwa suatu waktu Yusuf di penjara dan dia bertahun-tahun menunggu Allah menggenapi takdirnya. Pada akhirnya dia diangkat menjadi orang kedua yang hebat di Mesir. Tapi untuk menjadi orang yang hebat seperti itu membutuhkan waktu bertahun-tahun sampai Tuhan menggenapi takdirnya. Daniel, Bapak Ibu tahu Daniel terkenal dengan seorang yang punya iman yang kuat di dalam gua singa. Bapak Ibu, ketika dia berada di pembuangan Babel, dia harus menunggu 70 tahun untuk melihat bangsanya yang dibuang ya ke negeri Babel untuk bisa kembali lagi ke Yerusalem. 70 tahun loh Bapak Ibu. Tidak gampang hidup di negeri orang, ditawan oleh negeri orang, diatur oleh orang lain. Tidak mudah. Dan bahkan saya mau kasih contoh satu lagi. Yesus. Ada yang tahu berapa tahun Tuhan baru mulai pelayanan? Ada yang tahu? Tuhan kalau dicatat di dalam Alkitab, dia baru mulai pelayanan itu usia 30 tahun. Jadi dia punya 30 tahun untuk berada di bengkel tukang kayu, artinya di rumah bapaknya yang memang tukang kayu itu, Bapak Ibu. Sebelum dia memulai pelayanannya. Itu silakan boleh dibaca di Alkitab. Jadi Tuhan Yesus sendiri memberi contoh kepada kita bahwa Tuhan ketika di dunia dia juga mengalami sebuah penundaan. Selalu ada penundaan, selalu ada masa di mana kita diharuskan berada di ruang tunggunya Tuhan.
Bapak Ibu, kita akan sama-sama baca satu firman Tuhan. Ini kisah klasik ya, penundaan yang sering kali kita dengar dalam firman Tuhan atau khotbah. Bagaimana orang-orang Israel yang dibawa keluar dari Mesir oleh Allah dan kemudian mengembara di padang gurun selama 40 tahun sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Kita buka Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Bapak Ibu baca ayat 17, saya akan baca ayat 18. Sudah mendapatkan, katakan amin. Kita baca bergantian 1, 2, 3. Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara, saya mau garis bawahi di situ. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Ini berputar ya Bapak Ibu. Melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Saudara, apa yang firman Tuhan katakan kepada kita? Apakah Allah sengaja menunda orang-orang Israel untuk cepat sampai ke tanah perjanjian? Sebenarnya hanya perlu 2 minggu. Ya, hanya perlu 2 minggu kalau kita berjalan kaki dari Mesir ke Israel. Cuma perlu 2 minggu, Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi kalau kita baca Alkitab? Mereka butuh 40 tahun untuk sampai ke sana. Wow, waktu yang begitu lama. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Apa yang sebenarnya Allah lakukan? Kenapa Tuhan menunda? Mengapa mengambil jalan mutar begitu jauh kalau kita bisa jalan begitu cepat? Kenapa Tuhan putar? Ada apa Bapak Ibu? Saudara dikasih oleh Tuhan, setidaknya ada 3 alasan penundaan Tuhan dalam hidup kita. Saya sebut 3M. 3M. Katakan 3M. Terkadang Allah menggunakan penundaan untuk melindungi kita dari kesulitan. Wah, ini cara Tuhan loh untuk mencegah kita menghadapi sebenarnya kecelakaan atau bahaya kalau kita terlalu terburu-buru. Jadi Tuhan bilang, nanti dulu nak, tunggu dulu nak. Ada bahaya di depan. Yang kedua, mempersiapkan. Terkadang Tuhan menggunakan penundaan untuk mempersiapkan kita menghadapi kesulitan. Tuhan tahu di depan kita akan berjalan, kita akan menghadapi kesulitan, tetapi kalau kita tidak siap secara mental, finansial, dan lain sebagainya, karakter, kita akan gampang hancur ketika kita menghadapi kesulitan. Jadi Tuhan persiapkan kita dulu, Bapak Ibu. Yang ketiga, terkadang dia menggunakan penundaan untuk mengembangkan kita dalam kesulitan. Karena Tuhan tahu bahwa kita ada kekurangan, ada kelebihan. Tuhan mau kelebihan kita semakin dikembangkan, kekurangan kita semakin kita belajar. Wow, ini ternyata yang perlu aku kembangkan, ini yang perlu aku tingkatkan. Supaya ketika kesulitan ada, saya siap Tuhan. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kan kita baca di dalam firman Tuhan dikatakan tadi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walau jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal. Tuhan tahu sifat orang Israel. Tuhan sangat mengenal anak-anaknya ini, Bapak Ibu. Jadi Tuhan dengan sengaja ingin melakukan ini untuk melindungi mereka, mempersiapkan mereka, dan mengembangkan mereka. Bagaimana kita meresponi penundaan Allah adalah suatu ujian kedewasaan. Allah membesarkan kita saat kita menunggu. Jadi di slide ini ada 2 gambar Bapak Ibu. Ada di sebelahnya jamur,
Dan ini adalah pohon ek, ya Bapak Ibu, mungkin agak mirip-mirip bentuknya seperti pohon beringin, tapi jauh lebih besar, jauh lebih kuat pohon ek ini. Jamur Bapak Ibu, hanya diperlukan 6 jam untuk menumbuhkan jamur. Udah bisa langsung panen Bapak Ibu. Namun diperlukan 60 tahun untuk menumbuhkan pohon ek dewasa. Jadi Bapak Ibu, Anda, kita ingin menjadi apa ketika kita dewasa Bapak Ibu? Menjadi jamur atau mau menjadi pohon ek? Jamur itu bertahan hanya sebentar saja dan lemah. Ditoel dikit Bapak Ibu udah langsung copot dari akarnya. Nggak tahu Bapak Ibu pernah nggak ya? Lihat jamur ditoel dikit udah langsung patah atau copot dari akarnya. Pohon ek Bapak Ibu bertahan lama dan begitu kuat. Jadi menjadi seperti apa yang kita pilih? Kita mau jadi seperti jamur atau kita mau menjadi seperti pohon ek? Tuhan ingin kita bertumbuh menjadi besar dan kuat, menjadi lebih bernilai, menjadi lebih bermanfaat di masa-masa penundaan secara rohani. Sekali lagi, karena penundaan adalah alat yang penting bagi Tuhan sebagai proses pendewasaan kita. Tapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita harus tahu bahwa ketika kita berada di ruang tunggu Tuhan di masa-masa penundaan, oh Tuhan, kok aku menunggu terlalu lama, aku sudah mengerjakan ini, melakukan ini dan itu. Tuhan mau Bapak Ibu, ketika kita berada di ruang tunggu Allah, ada 4 hal yang tidak boleh kita lakukan. Karena kalau kita melakukan 4 hal ini, itu justru akan memperlama penundaan. Jadi Tuhan sengaja tunda nih, sepetak. Gara-gara kita lakukan ini, jadi menundanya lama. Ya, jadi itu karena kesalahan kita sendiri seringkali. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, jangan takut. Katakan jangan takut. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ada begitu banyak alasan terjadinya penundaan dalam hidup kita. Tetapi ketakutan adalah kesalahan kita sendiri. Saya mau tanya Bapak Ibu, yang membuat kita takut akhir-akhir ini orang lain atau sebenarnya pikiran kita sendiri? Pikiran sendiri, diri kita sendiri, atau disebabkan oleh orang lain? Ya sih, pikiran kita sendiri. Kok Yuyu? Pikiran sendiri. Nggak ada orang masukin gitu ketakutan. Karena kita yang kontrol diri kita sendiri dan kita yang tahu kita merasa takut, tidak perlu pikirin, atau merasa tenang, itu adalah pilihan kita sendiri. Jadi kalau kita takut Bapak Ibu, itu adalah kesalahan kita sendiri. Pada waktu Tuhan memimpin umatnya ke tepi sungai Yordan dan berkata, dia bilang kepada bangsa Israel, itu dia tanah perjanjian, itu adalah milikmu. Silahkan diambil, Bapak Ibu kata Tuhan. Tetapi Alkitab berkata bahwa mereka tidak memasuki tanah itu karena mereka takut kepada orang-orang yang tinggal di sana. Wih, badannya besar, kekar, mereka punya senjata yang banyak. Enggak deh Tuhan, nanti dulu deh Tuhan. Padahal udah jelas-jelas di depan mata, tinggal selangkah lagi. Tapi mereka tertunda karena mereka takut. Saudara, ketakutan akan orang lain adalah salah satu penghalang terbesar kita untuk memenuhi impian Allah. Kita takut orang lain jauh lebih hebat dari kita. Kita merasa, wah gak bisa lah, aku gak ada apa-apanya. Orang lain jauh lebih terkenal. Dia punya link di mana-mana. Apalah aku ini? Tidak pinter juga, biasa-biasa be. Takut merasa orang lain lebih hebat, lebih kuat. Suatu waktu saya wawancara anak-anak youth Bapak Ibu, jadi saya tanya kepada mereka, apa impian kalian? Terus ada satu orang yang jawab, kalau nggak salah dia jawab, saya ingin jadi programmer. Terus saya tanya lagi, kamu yakin nggak kamu bakal bisa capai itu? Agak ragu-ragu, Ceh. Kenapa ragu-ragu? Saya takut semakin bertambah waktu, semakin banyak orang yang jauh lebih pintar,
lebih keren, lebih hebat. Saya menyadarilah, saya mungkin bisa tidak sehebat itu. Ini anak youth loh yang ngomong Bapak Ibu. Jadi dia ada ketakutan, dia takut saingan-saingan dia lebih laku di pasaran dia, mungkin tidak bisa menggapai impian dia karena dia ngerasa orang lain jauh lebih jago, orang lain jauh lebih pintar dari dia. Ya, Saudara, ketakutan itu, padahal belum tahu kan ke depan, ketakutan itu bisa menjadi penghalang besar. Bangsa Israel memiliki cukup iman untuk keluar dari tanah Mesir. Hore, kita keluar dari Mesir, kita bebas. Tetapi mereka tidak memiliki cukup iman untuk masuk ke tanah perjanjian. Sebuah kontras yang begitu berbanding, berbeda Bapak Ibu ya, terbanding. Dan karena ketakutan mereka, mereka terjebak di padang belantara. Dan Bapak Ibu tahu, tadi kan saya sebutkan, untuk bangsa Israel menuju tanah Kanaan, dibuat Tuhan berputar kan? Berapa tahun tadi? Berapa tahun? 40? 40 tahun. Gara-gara ketakutan mereka yang tadinya, aduh Tuhan, kayaknya aku nggak mau bisa melangkah ke tanah perjanjian. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka tertunda lagi Bapak Ibu karena mereka takut yang harusnya udah cukup 40 tahun. Dan Allah membuat mereka menunggu 40 tahun lagi. Jadi berapa puluh tahun untuk sampai ke tanah Kanaan? 80 tahun. Salah siapa? Bukan salah Tuhan lagi ini. Ini adalah salah kita sendiri. Karena ketakutan kita. Saudara, apakah hari-hari ini kita terjebak di padang belantara karena ketakutan terhadap orang lain? Apa mungkin kita tidak berani melangkah karena kita terlalu sibuk memikirkan opini-opini orang lain? Terlalu diusik dengan orang ngomong A, orang ngomong B, orang ngomong C. Gak akan ada habisnya Bapak Ibu, saya bilang. Gak ada akan habisnya. Yang penting sekarang, kita percaya Tuhan titik. Jangan terlalu sibuk dengan opini-opini orang. Yang penting Tuhan ngomong ini, yakin aja, jalan aja bersama Tuhan. Sekali lagi, ketakutan hanya akan menimbulkan kerugian, bahkan masalah besar bagi kita. Lalu apa yang kita lakukan supaya kita tidak takut? Agar kita tidak fokus pada ketakutan, kita perlu berfokus kepada kehadiran Tuhan. Saudara, Allah tahu apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Ya Bapak Ibu. Di Yesaya 41 ayat 10 dikatakan begini. Ini terjemahan bukan ITB yang kita punya saat ini ya, terjemahan Alkitab UKJV. Jangan takut karena aku menyertaimu. Jangan cemas karena aku adalah Allahmu. Aku akan menguatkanmu, aku akan menolongmu, aku akan meneguhkanmu. Saudaraku, Allah tidak melupakan kita. Itu berarti tidak pernah ada waktu di mana Tuhan tidak menyertai kita. Di hari-hari baik kita Tuhan ada. Di hari-hari buruk kita Tuhan ada. Dan saya mau katakan ini sering kali kita alami. Dia menyertai kita di saat kita merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi di saat kita juga tidak merasakan kehadiran Tuhan, dia juga menyertai kita. Kadang itu cuma perasaan kita aja. Sesungguhnya Tuhan menyertai kita. Dia berkata, aku akan selalu menyertaimu. Ketika Allah dekat, tidak ada yang perlu ditakuti Bapak Ibu. Jadi jangan takut. Sebaliknya kita fokus kepada hadirat Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita fokus dengan hadirat Tuhan. Yang besar adalah Tuhan, bukan ketakutan kita. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi Tuhan mau kita mempercayai Dia. Tuhan mau membangun karakter kita. Kalau kita tahu bahwa di Alkitab itu dicatat 365 pernyataan jangan takut.
Tidak, ya Bapak Ibu. Ada seorang pastor yang berkata bahwa kata jangan takut jauh lebih banyak daripada perkataan jangan berdosa. Kata jangan takut jauh lebih banyak dicatat di dalam Alkitab. 365 pernyataan Bapak Ibu. Berarti satu untuk setiap hari sepanjang tahun. Kalau dalam setahun berapa tuh? Berapa hari? Ya, jadi cukup 365 perkataan jangan takut. Allah ingin kita menangkap pesannya. Jangan takut. Setiap hari jangan takut. Jadi kata itu hari ini jangan takut 350 kata. Sepanjang tahun kata Tuhan jangan takut. Jawaban atas doa akan datang dan mari kita menantikannya. Yang kedua, apa yang tidak boleh kita lakukan di masa tunggu, di ruang tunggunya Tuhan, di waktu-waktu penundaan? Katakan jangan khawatir. Saudara, Allah tahu kecenderungan kita untuk khawatir. Aduh, bisa nggak ya? Ya, Tuhan tahu. Dalam perjalanan orang-orang kehilangan kesabaran. Ini orang-orang Israel tadi, mereka kehilangan kesabaran. Ketika begitu lamanya perjalanan kok nggak sampai-sampai. Dan kemudian mereka berbicara menentang Allah. Dan Musa mereka menggerutu Bapak Ibu. Orang-orang Israel ini berkata, mengapa kau bawa kami keluar dari Mesir untuk mati ya di padang gurun ini? Wah, udah dibebasin tadi, sekarang menggerutu. Karena terlalu lama, mulai khawatir Bapak Ibu. Di tempat ini tidak ada makanan dan air. Kami tidak tahan lagi dengan makanan hambar ini. Saudaraku, khawatir adalah satu dosa yang membuat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya. Tidak peduli apa yang Tuhan lakukan, mereka masih saja khawatir. Mereka mengeluhkan perjalanan, mereka mengeluhkan penundaan, mereka mengeluh tentang pemimpin, mereka mengeluh tidak ada air. Tuhan kasih air nggak? Tuhan kasih air. Mereka mengeluh tidak ada makanan, Tuhan kasih makanan nggak? Tuhan kasih makanan. Belum puas, masih lagi mengeluh Bapak Ibu. Sudah dikasih makan, masih mengeluh tentang makanan yang Tuhan berikan. Aduh, tidak enak lah dan lain sebagainya. Mending kami di Mesir ada daging yang segar dan lain sebagainya. Nah, saudara, seperti bangsa Israel, sangat mudah bagi kita untuk mengeluh ketika kita terpaksa menunggu. Ya, mengeluh selalu membuat kita menjadi khawatir. Jadi mengeluh itu bukan cuma pekerjaan yang membosankan Bapak Ibu, tetapi mengeluh juga membuat kita khawatir. Tetapi Bapak Ibu harus catat bahwa khawatir itu hanya membuang-buang waktu. Apakah ketika kita khawatir membuat impian kita jadi lebih cepat terlaksana? Jadi lebih cepat terlaksana tidak Ibu Lili? Kalau kita khawatir cepat nggak terlaksana impian kita? Tidak. Tidak Bapak Ibu. Kita hanya membuang-buang waktu. Khawatir itu seperti duduk di kursi goyang. Siapa di rumah masih punya kursi goyang? Ada? Angkat tangan. Mama mertua saya masih punya di rumah. Tapi kayunya awet sekali, kuat sekali. Ada yang masih punya di rumah, Bapak Ibu, kursi goyang? Tahu kan kursi goyang ya? Kursi goyang, maju mundur, maju mundur. Malah ada yang lebih canggih, Bapak Ibu. Saya nonton Tonight Show berapa waktu yang lalu, tahun yang lalu. Ada kursi goyang yang elektrik. Dipencet, goyang sendiri. Itu lebih jago lagi, lebih hebat. Goyang Bapak Ibu. Tapi menghabiskan energi nggak Bapak Ibu? Walaupun duduk begitu tapi digoyang-goyang, habisin energi nggak? Habisin energi. Habisin energi. Tetapi Anda tidak sampai kemana-mana. Maju nggak? Di situ-situ aja, tapi goyang berputar-putar, pikiran dipenuhi dengan kekhawatiran Bapak Ibu. Maju mundur, mikir lagi, aduh haruskah aku melakukan ini ya Tuhan? Maju mundur, aduh apakah mereka melakukan ini ya Tuhan?
terlalu banyak kekhawatiran, itu hanya membuang-buang waktu. Saudara, firman Tuhan berkata jangan kesal dan khawatir, itu hanya membawa kita kepada bahaya. Allah tidak mau kita menjadi khawatir dan tegang, Dia mau kita menjadi orang-orang yang tenang. Tenang anakku, tenang. Kekhawatiran itu adalah respon dari rasa takut. Kita udah takut nih Bapak Ibu. Jadi level keduanya adalah khawatir, itu respon dari rasa takut. Tetapi bersandar pada Tuhan itu adalah tindakan iman. Sangat frustasi untuk terburu-buru ketika Allah tidak terburu-buru. Dan Allah memang tidak pernah terburu-buru. Dia tidak pernah terlambat. Dan dia juga tidak pernah terlalu dini. Dia selalu tepat waktu. Seringkali ketika Tuhan begitu lama dalam perasaan kita, kita begitu frustasi. Sehingga apa yang terjadi, kita terburu-buru mengambil langkah Bapak Ibu. Saudara, Allah tidak membutuhkan bantuan kita untuk mempercepat segala sesuatunya. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sudah bahas ya, seperti kisahnya Abraham dan Sarah ya. Oh, ingin mempercepat cara Tuhan dengan cara menikahkan dengan hambanya, si Abraham. Ternyata itu bukan cara Tuhan, terlalu terburu-buru. Tetapi Tuhan menginginkan kerjasama dari kita. Dia ingin kita mempercepat waktunya dengan cara kita kerjasama. Tuhan bilang kerjasama, jangan khawatir, jangan takut. Itu yang Tuhan minta. Tuhan telah menetapkan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu sempurna. Jadi daripada kita khawatir, kita baca Filipi 4 ayat 8. Coba buka Bapak Ibu. Filipi 4 ayat 8. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ketika kita menghabiskan waktu dalam masa ruang tunggu Tuhan, pikirkanlah hal-hal yang Allah sukai. Apa yang manis, yang adil, yang mulia, yang benar, sedap didengar. Biarlah itu yang terus mengisi otak kita, pikiran kita. Dan kita percaya bahwa kita akan mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Ketiga, ini yang tidak boleh kita lakukan di ruang tunggunya Tuhan di masa-masa penundaan adalah jangan menjadi lemah. Katakan lemah. Saudara, ketika kita mengalami penundaan, jangan berkecil hati, jangan jadi tawar hati. Ini level selanjutnya, sudah takut, khawatir, nah masuk ke level ini Bapak Ibu. Bisa menjadi kecil hati, tawar hati, mulai ragu, mulai merasa kehilangan arah, mulai merasa kehilangan harapan. Udah patah semangat, udah mulai di fase ini Bapak Ibu. Atau kita udah mulai menyerah sama impian kita. Sebaliknya nantikanlah Tuhan. Ya. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Siapa mereka yang tidak menjadi lemah? Ya, mereka adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Salah satu alasan kenapa bangsa Israel tidak memasuki tanah impian mereka adalah karena mereka tidak menggunakan kekuatan dari Tuhan. Mereka tidak menanti-nantikan Tuhan, Bapak Ibu. Mereka semua menggerutu, mereka selalu berkata-kata negatif. Sangat banyak sekali dikatakan di Alkitab Perjanjian Lama, Bapak Ibu. Bangsa Israel, aduh, lebih baik kami mati saja. Banyak sekali dicatat, begitu pesimis, begitu negatif Bapak Ibu, seperti tidak ada harapan, tidak membangun kata-kata yang mereka ucapkan. Bapak Ibu, menggerutu dan bersungut-sungut memiliki kemampuan paling cepat dalam menguras kekuatan kita. Tidak ada yang menandingi itu.
Jadi jangan kita berpikir udah setengah jalan nih, kita mulai berpikir, "Aduh, kayaknya nggak usah deh." Mulai ada tanda-tanda putus asa. Mulai kayak orang Israel, "Aduh, harusnya saya lebih nyaman di tempat yang dulu deh, lebih nyaman, lebih enak, lebih sejahtera." Bapak Ibu, kita mulai menengok ke belakang, kita mulai ragu-ragu, kita mulai bertanya-tanya pada diri sendiri. Pernah nggak Bapak Ibu begitu? Kita punya impian, "Aduh, kayaknya mengada-ngada deh kamu ini. Halu deh kamu ini." Mulai ragu. Mulai ragu kalau Tuhan itu tidak mendengar. Mulai Bapak Ibu tidak peduli. Tuhan itu tidak peduli dengan kita. Tapi itu semua pikiran-pikiran yang tidak benar. Bapak Ibu, saya mau tanya Bapak Ibu tahu nggak ketika tembok Yerikho pada akhirnya roboh, itu bangsa Israel berapa hari berturut-turut mengelilingi tembok Yerikho itu? 7 hari. Itu mengelilingi, berbaris mengelilingi selama 7 hari. Dan pada hari yang ketujuh mereka harus berbaris 7 kali lagi. Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, bisa nggak Tuhan itu nggak harus 7 hari gitu kelilingin tembok Yeriko? Bisa nggak Tuhan mempercepat waktunya, contohnya di keliling yang pertama, di hari yang pertama mengelilingi tembok Yeriko, bisa roboh nggak Bapak Ibu dengan kekuatan Tuhan? Bisa? Kenapa sih Tuhan harus buat 7 hari? Repot-repot amat Tuhan. 7 hari repot lagi, di hari ketujuh keliling lagi 7 kali lagi Tuhan. Kenapa Tuhan lakukan itu? Tuhan tidak lagi bercanda Bapak Ibu. Tapi Tuhan ingin menyatakan ini. Jangan lemah, jangan menyerah. Tuhan mau kita gigih, kita berdoa. Tuhan sedang mengajar umatnya untuk gigih dan berdoa. Di Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini apakah kita panik atau kita memilih untuk berdoa? Jadi kita berdoa kepada Tuhan kalau kita udah mulai patah semangat, kita udah mulai kecil hati. Kita minta pertolongan kepada Tuhan untuk tetap bertahan dan tidak menyerah. Terakhir Bapak Ibu, jangan lupa. Saudara, ketika masa penundaan kita cenderung melupakan mimpi kita. Cenderung melupakan kebaikan Allah kepada kita di masa lalu. Lupa bahwa Allah selalu menyertai kita dan pernah menolong kita di masa lalu. Kadang kalau saya baca hal ini Bapak Ibu, orang yang kasat mata aja, kelihatan kasat mata aja kebaikan orang kadang kita sering lupa, betul? Betul nggak? Orang buat baik kepada kita, kadang kita sering lupa. Apalagi Tuhan yang tidak kasat mata. Kita sangat-sangat mudah untuk lupa kebaikan Tuhan. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, semakin lama penundaan biasanya memori kita semakin pendek. Ya. Sangat lucu bangsa Israel ini. Ya. Allah mengirim 10 tulah ke Mesir. Ya, tahu ya Bapak Ibu 10 tulah ke Mesir ya. Sepanjang khotbah ini kita banyak bahas orang Israel supaya kita semakin tahu kebenaran firman Tuhan ya. Allah mengirim 10 tulah ke Mesir. Akhirnya mengamankan bangsa Israel keluar dari Mesir. Bebas ya. Hebat nggak 10 tulahnya Tuhan? Udah baca ya? Kita tahu ya. Hebat-hebat loh. Kadang di luar akal. Luar biasa. Allah mengirim 10 tulah ke Mesir. Itu sungguh sebuah perbuatan yang ajaib. Tetapi mereka melupakan semua itu hanya beberapa hari kemudian ketika mereka mengira bahwa mereka akan mati di Laut Teberau. Mulai, aduh Tuhan, kami akan dikejar oleh orang-orang dari Firaun. Karena mereka lagi buntu saat itu Bapak Ibu di Laut Teberau. Mereka lupa Tuhan udah mengerjakan 10 tulah dan itu luar biasa. Mas, yang ini Tuhan gak bisa. Kemudian Bapak Ibu secara ajaib Allah membelah Laut Teberau. Mereka menyeberangi. Ajaib nggak Bapak Ibu? Ajaib.
Tapi mereka kemudian melupakan semuanya. Hanya beberapa hari kemudian ketika mereka mengira mereka akan mati kehausan. Mengeluh lagi, Tuhan, haus. Mereka nggak sadar barusan Tuhan belah lautan. Gimana air itu kecil buat Tuhan. Tuhan kasih air, Bapak Ibu. Ya, Tuhan menyediakan air di padang pasir, kemudian mereka melupakan semuanya itu beberapa hari kemudian ketika mereka mengira mereka akan mati kelaparan. Kami mati kelaparan. Ini kali ya tujuan Tuhan bawa kami ke padang gurun, supaya kami mati kelaparan. Mereka nggak flashback di belakang. Udah kasih tulah, nyebrangin ke laut Teberau, kasih air. Masa makanan yang sekecil itu Tuhan tidak bisa lakukan? Saudaraku, kita sering kali kan kayak terheran-heran lihat bangsa Israel, kok mereka gitu ya? Tapi sering kali kita tidak terlalu jauh berbeda dengan bangsa Israel. Kita juga sering kali melakukan hal yang sama. Kita sering kali meragukan Tuhan, Bapak Ibu. Barusan 2 bulan yang lalu Tuhan tolong kita. Hari ini kita masih mempertanyakan kebaikan Tuhan. Barusan setahun yang lalu Tuhan menjawab doa kita. Hari ini kita ragu. Oh, Tuhan bisa jawab nggak? Mungkin barusan beberapa hari yang lalu Tuhan jawab doa kita secara luar biasa. Tapi hari ini kita masih ragu. Tuhan bisa nggak ya? Saudara, kita tidak ada bedanya dengan bangsa Israel. Apakah Allah telah melakukan hal-hal yang baik untuk aku di masa lalu? Saudara, tentu saja. Dan kita dapat mengandalkan Dia untuk melakukan hal yang sama hari-hari ini dengan apapun pergumulan kita. Mazmur 103 ayat 2 dikatakan, "Ya, aku akan memuji Tuhan dan tidak melupakan segala kebaikannya kepada aku." Jangan lupakan semua kebaikan Tuhan. Kebanyakan kita merasa takut, resah, lemah itu karena apa? Karena kita melupakan kebaikan Tuhan. Malam ini saya mau tantang Bapak Ibu semua. Boleh dilakukan di rumah. Renungkan Bapak Ibu. Tulis di kertas atau di handphone kita. Catat deh doa-doa apa yang selama ini Tuhan sudah jawab. Ingat baik-baik Bapak Ibu, dicatat. Kedua, kebutuhan apa yang Tuhan sudah penuhi? Dicatat. Ketiga, kesulitan apa yang Tuhan telah membantu kita untuk mengatasinya? Kita catat. Kita lihat, oh ternyata aku pernah loh ditolong Tuhan pada waktu itu. Kayak saya sendiri Bapak Ibu, saya dulu sempat minta sama Tuhan, pengen punya anak, Tuhan jawab. Itu salah satu berkat Tuhan dalam hidup saya. Dan kita punya mimpi-mimpi yang Tuhan sudah jawab sebelumnya. Dicatat Bapak Ibu. Nah itu contohnya ya Bapak Ibu. Tuliskan semua itu. Dan saya yakin kalau kita tidak terus-terus berfokus dengan kekhawatiran, ketakutan kita, tapi kita flashback melihat betapa kebaikan Tuhan dalam hidup kita, itu akan membangun iman kita. Dan saudara, percayalah bahwa penundaan bukan penolakan. Apakah besar dari antara kita? Apakah perbedaannya besar antara tidak dan belum? Ya, Tuhan itu bukan menolak ya, tapi belum waktunya Tuhan. Ya Bapak Ibu. Sekali lagi, penundaan bukanlah penolakan. Penundaan tidak pernah menghancurkan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Menunggu dalam ruang tunggu Tuhan mengajari kita bahwa waktunya sempurna dan kita tidak memegang kembali. Saya baca satu ayat buat kita yang menutup khotbah ini. Habakuk 2 ayat 3. Tetapi segala hal yang telah kurencanakan ini tidak akan terjadi dengan segera. Meskipun demikian, pasti saat penggenapan penglihatan itu akan tiba. Jika tampaknya lambat, janganlah putus asa, karena semua itu pasti terjadi. Bersabarlah, semua itu tidak akan terlambat barang sehari pun. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami, dan biarlah firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, kami tidak boleh cemas Bapak Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan yang bertata di dalam hidup kami, Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami, dan kami percaya bahwa bersama Tuhan kami boleh melewati ini masa-masa penundaan, dan kami pasti mendapatkan impian kami bersama dengan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.